Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Karamina. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai packaging untuk beberapa produk komersil untuk memenuhi tugas mata kuliah penyimpanan dan pengemasan. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Dalam industri pangan ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi minat pembeli atau purchase intention. Antara lain ada kepuasan pembeli atau kepuasan konsumen disebut dengan consumer satisfaction, kemudian kepercayaan konsumen atau consumer trust, dan yang ketiga kemasan atau packaging dan juga pengiklanan. Ada 4 macam. Nah, untuk pengemasan itu bukan hanya sekedar sebagai pembungkus, tetapi lebih dari itu. Kalau kemasan itu dibuat bagus dan memiliki personality yang kuat, maka tentunya akan meningkatkan rasa percaya masyarakat atau konsumen kepada produk yang kita jualkan. Tentu saja akan meningkatkan nilai dan kualitas branding dari suatu produk. Selain itu, pengemasan juga tidak hanya berfungsi membawa produk ke konsumen, tetapi fungsi pengemasan telah berkembang menjadi salah satu alat yang digunakan untuk mengkomunikasikan suatu produk ke konsumen. Yang pertama, saya memilih produk salah satu wafer yang disebut dengan Tenggo, salah satu jenis makanan ringan yang ada di Indonesia. Nah, wafer Tenggo ini merupakan sebuah produk wafer yang diproduksi oleh PT Ultra Prima Abadi pada Desember 1995. Begini bentuk fisik dan packaging dari produk Tenggo. Produk wafer Tenggo ini terdiri dari beberapa lapis wafer dengan krim di tengahnya yang dibuat dengan resep asli dan bahan-bahan pilihan yang berkualitas, sehingga menghasilkan kemurnian, kelembutan, dan kesempurnaan rasa. Dari semua produk makanan ringan yang beredar dalam masyarakat, tentu saja pasti ada suatu produk yang memiliki market share paling tinggi atau bisa dikatakan dengan market leader dalam industrinya, seperti wafer Tenggo ini. Untuk produk Tenggo ini memiliki kemasan primer yang berupa metallized, terbuat dari multi-layer film yang umumnya berbahan aluminium foil dan plastik. Kemasan multi-layer film ini bertujuan untuk melindungi produk dari sinar matahari, dari air, dan juga kotoran. Kemasan metallized cocok untuk produk yang rentan akan uap air dan juga mencegah oksidasi dari produk yang dapat mengakibatkan rasa alot. Kemasan ini bersifat fleksibel dan juga disposable. Pemilihan warna juga sangat sesuai dengan rasa coklat yang ditawarkan, dan pemilihan untuk font size tulisan, logo memudahkan konsumen mengingat dan menjadi salah satu penguat untuk branding produk ini. Nah, pada kemasan juga terdapat logo kemasan, kemudian ada komposisi pada belakang kemasan wafer Tenggo ini, lalu ada informasi nilai gizi dan ada slogan produknya di bagian sini. Kemudian ada informasi kontak yang telah sesuai dengan BPOM yang berlaku. Kemudian ada scan barcode di sebelah sini. Terdapat juga izin SNI dan MUI, serta ada izin BPOM resmi, dan tentu saja yang paling penting di sini terdapat expired date atau tanggal kadaluarsa dari produk. Selain itu, untuk mensupport produk lokal, Tenggo sendiri juga terdapat tulisan Bangga Buatan Indonesia. Ini merupakan kemasan terbaru dari Tenggo Royal Coklat. Berikutnya, untuk produk komersil yang kedua, saya menggunakan produk Coklatos. Nah, di sini yang saya pilih adalah Coklatos Matcha Latte, yang merupakan minuman serbuk dengan rasa coklat putih dicampur dengan teh hijau, diproduksi oleh PT Carpex Indonesia. Mutu kritis dan penyebab kerusakan produk rasa ini meliputi rasa, aroma, dan juga tekstur yang mudah mengumpal. Nah, dapat kita saksikan, kita lihat di sini menggunakan kemasan primer saja yang berupa metallized atau aluminium foil dan plastik yang sifatnya adalah disposable dan juga fleksibel. Nah, kemasan ini berfungsi untuk melindungi kandungan vitamin dari cahaya dan juga uap air. Bahan kemasan yang digunakan ini juga sudah sangat sesuai dengan karakteristik produknya, sebab ini alufo yang bersifat barrier. Plastik dipilih karena harganya lebih terjangkau, kemudian kemasan metallized ini sesuai untuk jenis produk serbuk minuman. Salah satunya Coklatos Matcha Latte ini. Pada kemasan dapat kita saksikan terdapat logo kemasan, kemudian ada komposisi dan informasi nilai gizi di baliknya, kemudian ada informasi kontak atau customer service dan juga barcode di sebelah sini.
Lalu ada izin resmi dari MUI, SNI, dan juga BPOM. Dan yang terpenting ada expired date atau tanggal kadaluarsa dari produk ini. Selain itu, yang menjadi salah satu strategi marketing untuk memudahkan konsumen dan menjadi salah satu keunggulan produk ini, yakni terdapat cara penyajian di baliknya, sehingga konsumen dimudahkan untuk menyajikan produk tersebut. Untuk pemilihan warna bungkus packagingnya ini juga telah sesuai, sebab ini produk coklat dengan rasa matcha latte, maka dominan dengan warna hijau. Ini telah sesuai. Untuk pemilihan font size dan juga tulisan pada logo, pada keterangan lainnya juga telah sesuai, dan ini akan sangat mudah dihafal dan diingat oleh para konsumen, sehingga akan meningkatkan branding dari produk yang termasuk dalam jenis sachet ini. Yang terakhir, saya memilih yakni ada Procis Gold Cheddar. Mengapa disebut juga dengan keju cheddar? Sebab salah satu prosesnya dinamakan dengan cheddaring, adalah tahap tambahan setelah dipanaskan. Tahu susu akan diulangi dengan garam, dipotong kotak-kotak untuk menghilangkan dari susu, kemudian disusun dan dibalik. Procis Gold Cheddar ini, nah dia terdapat dua macam packaging, di mana di sini ada kemasan primer dan juga kemasan sekunder. Untuk kemasan primernya dapat kita lihat bersama di sini bahwa umumnya berasal dari plastik atau aluminium foil. Nah, ini bertujuan untuk melindungi tekstur dan juga rasa dari produk keju itu sendiri. Nah, untuk kemasan yang sekundernya ini berupa kertas kardus yang bersifat disposable dan fleksibel, bertujuan agar melindungi kerusakan dari akibat paparan sinar matahari, sehingga keju tidak mudah meleleh saat dilakukan proses pendistribusian setelah keluar dari pabrik. Kemudian kertas yang digunakan ini dapat melindungi kemasan primer berupa buffalo yang langsung bersinggungan dengan produk. Nah, pada kemasan sekunder ini kita dapat melihat di dalamnya tercantum informasi nilai gizi, kemudian ada komposisi, dan yang menarik adalah ada saran penyajian untuk beberapa produk, contoh-contoh produk hasil olahan menggunakan Procis Gold Cheddar ini. Nah, yang terpenting di sini informasinya lengkap, terdapat berat bersih, kemudian lebih mudah diparut, seperti itu. Lalu ada izin edar BPOM dan juga NKV, yakni nomor kontrol veteriner, karena produk keju ini seperti yang kita tahu dia diolah dari nabati, seperti itu. Lalu keterangan lengkap lainnya, karena ini produk keju maka ia mengandung alergen dengan lihat daftar barang yang dicetak tebal. Nah, pada bagian komposisi di belakang. Jadi untuk teman-teman yang memiliki alergi perlu memperhatikan komposisi-komposisi apa saja di dalamnya yang mengandung cetak tebal di sini. Lalu ada saran penyimpanan, sebaiknya pada suhu berapa dan disimpan di mana, agar nantinya keju Procis Gold Cheddar ini tidak meleleh ketika sudah dibuka namun belum langsung dihabiskan oleh konsumen. Dan tentunya hal ini sudah sangat sesuai dengan label pangan yang diterbitkan oleh BPOM. Untuk pemilihan warnanya sendiri, menurut saya ini sudah sangat sesuai karena dominan dengan warna kuning yang menggambarkan produk ini merupakan produk makanan berupa keju. Seperti itu. Dan untuk pemilihan fontnya, kemudian tata letak untuk tulisannya juga sudah sesuai. Tidak terlalu banyak tulisan, tetapi justru elegan dan juga menarik. Untuk review packaging dari ketiga produk komersil ini, mudah-mudahan keterangan dari saya tadi dapat bermanfaat dan juga dapat diterima oleh siapapun yang mendengarkan video ini. Terima kasih atas segala waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.